Halo Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan, rekan pemercaya yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran. Damai sejahtera untukmu di hari ini. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terlebih khusus bagi jemaat di Gebin Kapernaum dan di Batu Penjuru, saya ingin kembali lagi melalui live streaming singkat ini untuk mengulang kembali lagi 3 poin yang menjadi kata kunci kita dalam ibadah akhir tahun pada 31 Desember 2025. Puji Tuhan, kita telah memasuki hari kedua kalender Masehi dalam rentang 364 hari ke depan. Nah, 3 poin ini akan menjadi guidance bagi kita dalam tema-tema pengajaran di gereja dan juga dalam perjalanan pelayanan kita. Tema ini akan menjadi guidance bagi kita. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya 3 poin ini dapat mendaras dengan baik dalam rohani kita, dalam pikiran, dalam hati kita. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari kedua di 364 hari yang akan kami lewati Tuhan. Kami mohon arahan-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa faith comes from hearing and hearing the word of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara singkat, poin yang pertama adalah untuk memasuki tahun 2026 dan kita telah ada di hari kedua dari 364 hari 65 kalender Masehi di 2026. Poin pertama bagi kita adalah di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ketika kita memasuki tahun 2026, kita punya pemahaman, kita punya good understanding, kita punya deeply understanding yang baik tentang the identity of Father, the identity of God. Pemazmur ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam relasi Israel dengan Tuhan, maka mereka menyebut Tuhan sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru juga, dalam relasi kita sebagai gereja, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Nah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan memanggil Tuhan as a Father. So Jesus Christ bring a new relationship with God. So he teach his own disciple to call Father in his own prayer, our Heavenly Father. Jadi hal yang ingin saya ajarkan bagi kita adalah bahwa Tuhan adalah Bapakku. God is my Father, God is my pastor. So when we entering this year, maka we must put our understanding with one understanding adalah bahwa Tuhan is my Father. Kita harus mengenal identitas kita. Nah, Bapa itu dalam bahasa Ibrani artinya, bahasa Yunani artinya Aba, artinya Abi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya adalah bahwa yang pertama itu God is our source. Everything that we need it in our life, it's come from God. Yang kedua, the second meanings adalah bahwa when we call Him a Father, we know He is a sustainer for us. Jadi Tuhan adalah penopang bagi kita. Ya, Bapak Klebe, ya, God bless you in this morning from Bali to Japan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengetahui identitas Tuhan itu dengan jelas, dengan siapa kita berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menempatkan dalam pikirannya, Daud punya pemahaman, Daud punya pengenalan yang jelas tentang Allah. King David has a fully understanding, completeness understanding about his own father. Nah, dalam memasuki tahun 2026 ini kita harus menempatkan
dan punya pemahaman yang jelas tentang identitas siapa yang menyertai kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu kata, Tuhan adalah Bapakku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan menjadi segalanya bagi aku, maka aku tidak membutuhkan apapun dalam hidup ini. Dalam pengertian bahwa we rely on to God, rely on God. Kita bergantung kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia bagi kita di tahun 2026. Bapak Ibu terus berjuang untuk mengenali identitas Bapa dengan jelas. Murid-murid pun dalam pergaulan dengan Tuhan 3,5 tahun, I think is not enough for them. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, itu mereka masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus berkata, Bapak Ibu. Karena itu penting bagi kita, pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah Bapakku, takkan kekurangan aku. Jadi pengertian Bapa itu yang pertama adalah source from everything that we needed in our life. Bukankah di dalam Kejadian pasal 1 Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa from nothing to something, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah adalah sumber dari seluruh creature, seluruh ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu mari kita membenamkan diri kita dengan pemahaman tentang identitas Bapa yang jelas. Ada banyak orang Kristen tidak mengetahui identitas Bapanya dengan jelas. Jangan sampai Yesus yang lain, Bapa yang lain yang tidak dipindai oleh Injil itu ada dalam pemahaman kita. Jadi Bible understanding, biblical understanding, gospel understanding about Jesus Christ, about God. Nah ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita dapat melihat untuk memasuki tahun 2026 ini, maka poin yang penting adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, kita harus punya mental health yang bagus, yang baik, spiritual mental health yang baik. Sehingga Bapak Ibu dalam pertempuran kehidupan, dalam proses kehidupan, kita harus menang terlebih dahulu terhadap pertempuran psikologi, psikis yang dihadapi. Bapak Ibu dalam sebuah momentum sebelum Yesus Kristus menuju ke puncak kayu salib, dia harus melewati pertempuran psikologis yang luar biasa. Tetes-tetes darahnya, tetes-tetes keringatnya itu jatuh, dan itu seperti darah Bapak Ibu. Pembuluh darahnya pecah. Dalam ilmu psikologi, kesehatan psikologi itu disebut hematohidrosis Bapak Ibu. Dan hanya manusia Yesus Kristus satu-satunya yang tidak berdosa, karena Allah punya Yesus Kristus punya dua natur. Maka di situ kita melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus dalam inkarnasinya ke dunia, dia punya dua natur, natur Allah dan juga natur manusia sejati. Natur Allah dan natur manusia sejati. Dalam natur manusianya itu dia mengalami sebuah proses yang namanya hematohidrosis. Semua manusia lain yang bukan Yesus Kristus, ketika mengalami hematohidrosis, maka mereka akan suicide, mereka akan bunuh diri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Dan Yesus mengawali sebelum dia ke kayu salib itu Bapak Ibu, dia mengalami perjuangan psikologi. Dia menang atas perjuangan psikologi sebelum dia menuju tiang kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa sebagai penebusan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus menang atas pergumulan psikologi. Salah satu pertempuran psikologi bagi kita itu dikatakan di dalam, Bapak Ibu mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang kedua, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada aku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi penting sekali bagi kita Bapak Ibu memiliki spiritual mental health yang baik, yang benar. Dimulai dengan kata bersukacita. Jadi Bapak Ibu, sukacita, joy, bahkan yang lebih ekstrim, gladness Bapak Ibu, itu kata sukacita artinya cara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sukacita juga yang ekstrim. Ya Bapak Ibu, yang gladness. Nah ini Bapak Ibu yang Tuhan mau kita punya mental health yang bagus. Salah satu mental health yang
seringkali Bapak Ibu orang lupa adalah tentang kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu adalah salah satu bagaimana ciri orang tidak memiliki mental health yang baik. Jadi kekhawatiran artinya merimnau. Merimnau itu artinya membagi pikiran menjadi dua, mengurangi kekuatan kita hari ini dan juga mengambil porsi hari depan Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ada satu lagu yang baik sekali dari penyanyi reggae yang terkenal, Bob Marley. Dia bernyanyi, itu lagunya keren sekali ya. Don't worry about the things, cause every little things is gonna be alright. Don't worry about the things, cause every little things is gonna be alright. Jadi Bapak Ibu, kita harus memiliki spiritual mental health yang baik. Yang orang-orang yang tidak memiliki spiritual mental health yang baik dalam tahun 2026, mereka memasuki tahun ini akan babak belur Bapak Ibu. Karena pertempuran mereka sudah kalah terlebih dahulu dalam pertempuran psikologis. Ada psychic war Bapak Ibu. Nah, ini yang terjadi, psychology war. Karena itu Bapak Ibu, dia berkata jangan kamu khawatir. Dan bila damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu, when we entering this year Bapak Ibu, maka first point, we must have a fully understanding about who is God. Ya, bagaimana siapa itu Allah secara komplit dalam hidup kita. God is our own Father Bapak Ibu. Father, it means, the first understanding adalah Bapak Ibu, di situ dikatakan Allah adalah sumber. God is my source. So everything that we need it in our life, it's come from God. And the second understanding adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, God is my sustainer. In all ministry, family, work, and every area, every part in our life, He is our sustainer. Yang kedua adalah we must have a fully understanding about spiritual mental health yang baik. Sehingga kita dapat berjalan memasuki tahun ini, kita menang atas pertempuran-pertempuran psikologi, the psychology war. We must menang, win in the spiritual war Bapak Ibu. Nah, ini yang penting dalam psychology war. Kita harus menang terlebih dahulu dulu sebelum kita memasuki pertempuran-pertempuran selanjutnya dalam kehidupan, dalam perjalanan 364 hari kalian masih ke depan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita terus menjaga pengurapan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, kembali lagi kita bisa melihat ayat yang keempat. Kita bisa melihat di situ Mazmur 23. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, di situ dikatakan bahwa ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud punya pengalaman itu mengurapi kepala dengan minyak. Itu artinya Bapak Ibu, Daud punya pengalaman yang real. Jadi bukan semua sebuah catatan imaginary, tapi itu dari the real life. Daud menggembalakan domba. Jadi di waktu itu ketika domba itu kepalanya terluka, kalau tidak diolesi dengan minyak, maka lalat atau Beelzebub itu akan masuk dan bercokol dan membuat infeksi dan bernanah di kepalanya. Karena sakit, domba itu akan menuburkan kepalanya pada batu sampai mati. Jadi Bapak Ibu jangan sampai dalam bagian lain kitab Mazmur atau Amsal itu dikatakan bahwa lalat itu menghancurkan pengurapan Bapak Ibu. Jadi lalat, Beelzebub, pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah, kalau kita tidak punya pengurapan, kita tidak punya spiritual sharpness, discernment, maka Bapak Ibu kita tidak akan pernah memahami kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi untuk memasuki tahun 2026 ini, dan kita sudah ada di hari kedua, kita harus punya Bapak Ibu punya spiritual discernment yang baik. Kita harus punya pengurapan, terus menjaga pengurapan itu dengan hidup benar, dengan hidup kudus, dan takut akan Allah. Salah satu ciri orang benar digambarkan dalam kitab Ayub pasal pertama, ayat pertama, bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz, namanya Ayub, dan orang itu saleh, jujur, benar, dan menjauhi kejahatan. Sehingga kita bisa mengerti, jadi jagalah pengurapan, jangan sampai hal-hal yang najis, unclean spirit, itu menghancurkan kita dalam perjalanan hidup kekristenan kita akan jadi babak belur dalam hidup ini. Karena kita tidak punya pengurapan, kita tidak punya understanding yang baik, kita tidak punya manusia roh yang baik. How to know about the willingness of God in our own life Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini menolong kita. Ingat baik bahwa pengurapan yang dimaksud itu adalah kalau domba punya kepala terluka tidak diolesi dengan minyak, maka akan bernanah, lalat hinggap, ada virus dan lain, sakit di kepala, dia nuburkan kepalanya pada batu dan akhirnya mati. Jadi jangan sampai lalat itu menghancurkan pengurapan dalam hidup kita. Unclean spirit, hal-hal yang buruk, najis menghancurkan pengurapan dalam hidup kita. 3 poin ini menolong kita untuk
terus berjalan, bahkan ada di hari kedua saat ini. Hari ini kalender Masehi 364 hari ke depan. Tuhan memberkati kita. Yang pertama, kenal identitas Bapa kita dengan baik. Dia adalah sustainer, dia adalah source from everything that we need in our life. Tuhan berkata, jika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan adalah gembalaku, mengapa saya harus khawatir, saya harus takut. Yang kedua, kita harus punya mental health yang baik, spiritual mental health yang baik, Bapak Ibu. Ini kita harus menang atas pergumulan-pergumulan psikologi terlebih dahulu sebelum kita memasuki pertempuran-pertempuran yang sebenarnya di dalam hidup, masalah-masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, terus menjaga pengurapan. Biarkan hikmat Tuhan turun mengalir atas kehidupan kita. Kita bisa belajar untuk mengenali kehidupan kita. Mari hidup kudus dan hidup benar. Unclean spirit itu akan menghancurkan pengurapan. Dan itu akan membuat kita sampai kita tidak mengenali kehendak Allah. Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 14 bahwa orang yang hidup dengan Tuhan, dia adalah anak-anak Allah yang mengenali roh Allah dalam hidupnya. Ini penting sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 3 hal ini menolong kita untuk masuki tahun 2026. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk 3 hal ini. Kami ulangi kembali lagi. Tuhan dapat menolong kami untuk memasuki hari kedua, bahkan ketiga, keempat, sampai kami memasuki 31 Desember 2026. So we ask the Holy Spirit to help us, to guide us, to anoint us. So we pass this year, God, from now until 31 December 2026 with the guidance of God, with the blessing of God, with the wise of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Berkati seluruh pekerjaan jemaat dengan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Persoalan-persoalan yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan dan mujizat hadir dalam hidup mereka dalam bentuk-bentuk yang mereka tidak pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai jumpa dengan Pastor Roy dalam siaran langsung lainnya. Shalom.